Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa, saya Dani Hamdani, Ketua MUI 2 Provinsi Bengkulu dan juga sekaligus sebagai Ketua Umum Masjid Raya Baitul Izzah Bengkulu. Pada kesempatan ini mengucapkan selamat marhaban bertemu Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Pada kesempatan ini, tema kita tentang Ramadan adalah bagaimana kita mengisi Ramadan sehingga kita betul-betul menjadikan orang yang berhasil meraih pribadi yang takwa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi iman dan penuh perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedatangan bulan suci Ramadan ini adalah merupakan peluang emas yang Allah berikan kepada kita untuk menjaga kebersihan hati kita. Karena kita lahir suci, sebagaimana dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bayi yang lahir itu dalam kondisi suci, maka ketika pulang kita nanti menghadap Allah harus dalam kondisi suci. Maka Allah sayang dengan kita lahir suci, supaya pulang suci di dunia diberikan sarana untuk membersihkan hati. Untuk membersihkan hati dari dosa harian, Allah berikan kewajiban sholat yang 5 waktu. Dan Allah Maha tahu kondisi sholat kita bisa jadi masih banyak dosa yang belum terbersihkan dengan sholat yang 5 waktu. Maka untuk dosa setahun, Allah berikan kewajiban puasa sebulan. Dan ini tentunya merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu Ramadan, sehingga peluang untuk membersihkan hati ini datang lagi kepada kita. Mari kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sambut dengan gembira dan isi waktu demi waktunya dengan sesuatu yang taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengingatkan kepada kita, rubba shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Bisa jadi dia mengisi Ramadannya bukan dengan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru dengan melaksanakan kegiatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, bahkan bisa jadi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sambut gembira Ramadan ini, isi waktu-waktunya dengan sesuatu hal yang bermanfaat. Sebagaimana hadis yang tadi disampaikan oleh Rasulullah tentang puasa, di mana rubba shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, tidak menghapuskan dosanya, tidak mendatangkan pahala, yang dapat cuma lapar dan haus saja. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena bisa jadi ketika dia beribadah puasa, namun yang ditahan cuma lapar dan haus saja. Dia tidak menahan matanya, telinganya, mulutnya, tangan, kakinya dari segala sesuatu yang bisa mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, Allah tidak butuh lapar dan hausnya, tapi butuh ketakwaannya. Maka mari supaya kita sukses Ramadan kita di tahun ini, mari kita isi Ramadan ini bukan sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi betul-betul mengisi waktu-waktu kita dengan taqarrub ilallah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rancang program-program selama sebulan ini.
supaya kita bisa tetap dalam ketaatan selama sebulan ini. Kadang ada orang juga semangat itu ketika di awal-awal Ramadan saja, mungkin dari hari pertama sampai hari ke-5 atau hari ke-7. Setelah itu malas lagi Ramadan. Nah, di antara kesuksesan kita bisa berhasil Ramadan itu, kita juga bisa langgeng menjaga semangat ibadah di bulan suci Ramadan. Mari kita isi waktu-waktunya dengan sholat malam, dengan tilawah, sedekah, maupun juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Banyak orang beranggapan bahwa puasa itu identik dengan malas-malasan, rebahan, santai-santai, bermalas-malasan. Padahal ini bertolak belakang dengan bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya ketika datang puasa justru dengan semangat, dengan kesungguhan, mengisinya dengan kebaikan. Bahkan juga ada orang yang mungkin menganggap ada sebuah hadis palsu yang sudah populer bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, sehingga sepanjang siang hari berpuasa itu tidur karena menganggapnya beribadah. Padahal kalaupun itu misalnya kita mau memaknai, ya, mau memaknai tentang keterangan itu bahwa tidurnya saja yang merupakan istirahat sudah bernilai ibadah, apalagi kalau aktivitas lain di luar tidur yang beribadahnya pasti lebih besar pahalanya dari sekedar tidur. Jadi bukan semakin banyak tidur semakin banyak pahala ibadahnya, tapi justru dinilainya adalah istirahatnya saja tidur, ya, itu bernilai ibadah, apalagi kalau beraktivitas, apalagi kalau beribadah yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat khawatir kalau ternyata puasa selama sebulan ke depan ini tidak diisinya dengan kebaikan. Rugi kita, ya, sudah dipilih Allah bisa melaksanakan di bulan puasa ini, ternyata tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita mengisinya dengan sebaik-baiknya, misalnya malam-malamnya kita isi dengan Qiyamul Ramadan, menegakkan malam Ramadan dengan taraweh misalnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan dilandasi iman, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para pemirsa, ketika kita mampu di Ramadan tahun ini mengisi Ramadan malam-malam siangnya dengan taat ibadah kepada Allah, maka insya Allah suasana hati kita akan menjadi bersih, diampuni dosa-dosa kita, dan kita pulang menghadap Allah dengan panggilan yang mesra suatu saat di dalam surat Al-Fajr ayat terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai yang memiliki jiwa yang tenang karena kebersihan hatinya, pulanglah, kata Allah, kembalilah ke dalam pangkuanku dengan penuh keridhaan dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita di Ramadan tahun ini, mengisinya dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan taqarrub ilallah, memperbaharui taubat terus, sehingga hati kita bersih dan kita meraih pribadi yang takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dhani Hamdani, Ketua 2 MUI Provinsi Bengkulu, juga sekaligus Ketua Umum Masjid Raya Baitul Izzah Bengkulu, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat melaksanakan ibadah puasa 1445 Hijriah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.